Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua. Untuk melengkapi tugas mata kuliah metalurgi fisik, saya akan mempresentasikan aplikasi dari material paduan non-Fe. Material paduan non-Fe terdiri dari berbagai jenis seperti aluminium, tembaga, dan magnesium, titanium, dan lain-lain. Material paduan non-Fe memiliki banyak kegunaan karena mempunyai sifat-sifat seperti ketahanan korosif, mempunyai ketahanan panas yang tinggi, konduktivitas listrik, kepadatan yang rendah, dan mudah untuk dibentuk. Untuk pembahasan yang pertama, saya akan membahas tentang aluminium dan paduannya. Faktor yang penting dalam memilih aluminium dan paduannya adalah kekuatan tinggi untuk rasio berat, ketahanan terhadap korosif oleh banyak bahan kimia, konduktivitas termal dan listrik yang tinggi, non-toksisitas, reflektivitas, penampilan, dan formability dan machinability. Aplikasi dari material aluminium dan paduannya sering kita jumpai pada wadah dan kemasan, contoh seperti kaleng dan aluminium foil, terus pada konstruksi bangunan dan jenis lain. Sedangkan untuk transportasi, material ini juga sering dipakai untuk bodi pesawat, bus, mobil, terus pada bodi gerbong kereta api dan kapal laut. Dan juga sering digunakan pada peralatan rumah tangga seperti peralatan memasak, mebel, dan alat-alat portable lainnya. Berkaitan dengan struktural komponen beban, 82% dari pesawat Boeing 747 dan 70% dari pesawat Boeing 77 adalah aluminium. Dari material aluminium dan paduannya ini, dia memiliki kelebihan dan kekurangan. Untuk kelebihan, untuk yang pertama adalah konduktor listrik yang baik meskipun tak sebaik tembaga. Untuk yang kedua, ketahanan korosif yang baik. Yang ketiga, mudah dalam pembentukan atau fabrikasi. Dan yang terakhir, material ini tidak beracun. Dan untuk kekurangan pada material ini, dia mudah patah. Yang kedua, daya rekat kurang baik. Dan yang terakhir, kualitas mekanisnya kurang baik. Dan untuk pembahasan yang kedua adalah materi magnesium dan paduannya. Magnesium yang memiliki simbol Mg adalah logam teknik ringan yang ada dan memiliki karakteristik meredam getaran yang baik. Paduan ini digunakan dalam aplikasi struktural dan non-struktural, di mana berat sangat diutamakan. Magnesium juga merupakan unsur paduan dalam berbagai jenis logam non-Fe. Magnesium adalah elemen terbanyak ke-8 yang membentuk 2% berat kerak bumi serta merupakan unsur terlarut ketiga terbanyak pada air laut. Magnesium pertama kali diproduksi pada tahun 1808. Magnesium klorida yang diperoleh dari air garam dan reaksi magnesium hidroksida dari air laut dan dolomit dengan asam klorid. Proses pemurnian magnesium dapat dilakukan dengan metode termal dan elektrolit. Penandaan magnesium. Saya ambil contoh pada paduan AZ91C-T6. Elemen paduan yang utama adalah aluminium pada 9% dibulatkan dan seng pada 1%. Untuk simbol C, huruf ketiga dari alfabet menunjukkan bahwa paduan ini adalah standar yang ketiga. Dan untuk simbol T6, paduan ini menunjukkan bahwa larutan telah direaksikan. Aplikasi magnesium. Paduan magnesium khusus digunakan dalam pesawat terbang, komponen rudal, peralatan penanganan material, perkakas listrik portable, tangga, koper, sepeda, barang olahraga, dan komponen ringan umumnya. Paduan ini tersedia sebagai produk cor atau tuang, seperti bingkai kamera, atau sebagai produk tempa seperti konstruksi berbentuk balok, batang, gulungan, dan lembar plat. Dari material ini, dia memiliki kelebihan. Untuk yang pertama adalah massa jenis yang terendah dibandingkan material struktur yang lain.
Kelebihan yang kedua, mampu cor yang baik, cocok untuk pengecoran bertekanan tinggi. Dan yang ketiga, sifat mekanik yang lebih baik dibandingkan material polimer. Dan yang keempat, tahan terhadap penuaan. Kelima, sifat konduktor listrik dan panas yang baik. Dan kelebihan yang terakhir adalah dapat didaur ulang. Untuk kekurangan material ini, dia memiliki modulus elastisitas yang rendah dan terbatasnya ketahanan mulur dan kekuatan pada temperatur tinggi. Dan kekurangan yang terakhir, penyusutan yang cukup besar pada waktu pembekuan. Dan untuk pembahasan yang ketiga adalah material tembaga dan paduannya. Pertama kali diproduksi pada sekitar 4000 sebelum Masehi, tembaga Cu dari cuprum dan paduannya memiliki sifat yang agak mirip dengan aluminium dan paduannya. Tembaga mudah diproses dengan berbagai proses pembentukan, permesinan, pengecoran, dan teknik penggabungan. Tembaga ditemukan di beberapa jenis biji. Yang paling umum adalah biji sulfida. Biji tersebut umumnya mempunyai grade yang rendah. Beberapa mengandung sampai dengan 15% Cu dan biasanya diperoleh dari penambangan terbuka. Langkah pertama adalah biji ditumbuk dan kemudian dibentuk menjadi bubur. Bubur yang ditumbuk menjadi partikel halus, kemudian ditambahkan bahan kimia dan minyak. Partikel mineral berbentuk buih dan dikeringkan. Buih tembaga konsentrat yang sering secara tradisional menjadi lebur dan halus. Proses ini dikenal sebagai pirometalurgi. Teknik yang lebih baru untuk pengolahan tembaga adalah hidrometalurgi, sebuah proses yang melibatkan reaksi kimia dan elektrolit. Dalam Unified Numbering System, tembaga diidentifikasikan dengan huruf C. Kita ambil contoh, misal peluru kuningan adalah C26200, menggantikan penomoran 3 digit kuno dari CDA262, Chopper Development Association. Dalam penyertaan agar teridentifikasi dengan komposisinya tembaga dan paduan tembaga yang dikenal dengan berbagai nama. Penandaan sifat seperti setengah keras, ekstra pegas, dan sebagainya berdasarkan penurunan presentasi oleh perlakuan dingin, misal dengan penggilingan dan penarikan. Aplikasi dari paduan tembaga sering digunakan untuk aplikasi termasuk komponen listrik dan elektronik, pegas, peluru untuk senjata kecil, pipa, perpindahan panas, perangkat keras kapal laut, dan barang-barang konsumsi seperti peralatan masak, perhiasan, dan benda-benda dekoratif lainnya. Kelebihan dari material tembaga dan paduannya adalah konduktivitas panas dan listrik yang baik, mudah dibentuk, resisten terhadap korosif, memiliki kekuatan mekanik yang baik, dan yang terakhir memiliki warna estetis. Dan untuk kekurangan material ini, yang pertama tidak rentan terhadap heat treatment, kedua kekuatan mekanik hanya pada suhu dingin, dan yang terakhir bersifat racun saat menumpuk dalam tubuh. Dan untuk pembahasan yang terakhir adalah material titanium pada paduannya. Titanium dengan simbol Ti adalah logam berwarna putih perak yang ditemukan pada tahun 1791, tetapi tidak diproduksi secara komersial hingga tahun 1950-an. Meskipun mahal, titanium mempunyai kekuatan tinggi terhadap rasio berat dan ketahanan korosif pada ruang dan temperatur tinggi. Pertama, biji yang mengandung titanium direduksi menjadi titanium tetraklorida dalam tanur. Kemudian dikonversi menjadi titanium klorida dalam keadaan klorin. Senyawa ini direduksi lebih lanjut menjadi logam titanium dengan cara penyulingan dan peleburan atau larut. Bentuk rangkaian spon titanium yang kemudian ditekan ke bilet untuk dilelehkan dan dituang menjadi batang logam untuk diproses kemudian ke dalam berbagai bentuk. Sifat dan karakteristik pembuatan paduan titanium sangat sensitif terhadap variasi kecil di kedua pemadu dan sisi elemen. Oleh karena itu, kontrol dari komposisi dan pengolahan menjadi sangat penting, terutama pencegahan dari kontaminasi permukaan oleh hidrogen, oksigen, atau nitrogen selama pengolahan.
Kontaminasi tersebut dapat menyebabkan embrittlement pada titanium yang berakibat mengurangi ketangguhan dan duktilitas. Bentuk pusat struktur kubik titanium, beta titanium di atas 880 derajat Celcius adalah ulet, sedangkan struktur heksagonal padat alfa titanium agak rapuh dan sangat peka terhadap tegangan dan korosif. Berbagai struktur lain alfa mendekati alfa, beta, dan beta dapat diperoleh dengan pemadu dan perlakuan panas, sehingga sifat dapat dioptimalkan untuk aplikasi khusus. Kompleksitas dari operasi termokimia multilangkah ini, proses Kroll dikembangkan pada tahun 1940-an sampai 1950-an, menambah banyak biaya dari titanium. Perkembangan baru dalam proses ekstraksi elektrokimia yang sedang berlangsung untuk mengurangi jumlah langkah-langkah yang terlibat dan konsumsi energi, sehingga mengurangi biaya produksi titanium. Aplikasi dari material titanium dan paduannya antara lain untuk pesawat udara, mesin jet, mobil balap, stick golf, kimia, petrokimia, dan komponen kapal laut, lambung kapal selam, kendaraan lapis baja, dan biomaterial seperti implan ortopedi. Dan untuk kelebihan dan kekurangan material ini, yang pertama kelebihannya adalah ringan, dan untuk yang kedua conformability-nya sangat baik, sifat mekanisnya sangat baik, dan untuk kelebihan yang terakhir ketahanan korosifnya sangat baik. Dan untuk kekurangan material ini adalah biayanya sangat mahal. Untuk kekurangan yang terakhir adalah jumlah titanium murni sangat terbatas, sehingga memerlukan perpaduan metal lainnya yang mempunyai conformability yang sangat baik juga. Mungkin demikian presentasi yang saya sampaikan. Apabila ada salah-salah kata, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.